Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial dari tugas pertemuan 5 ini. Nah, outline kita pada hari ini, yang pertama, konsep penggunaan aset. Yang kedua, folder publik, bagaimana cara menggunakannya dan studi kasusnya. Yang ketiga atau yang terakhir, cara menggunakan Bootstrap CSS Framework. Yang pertama, caranya ada menggunakan CDN, dan alternatif kedua menggunakan Bootstrap internal. Kita langsung yang pertama, konsep penggunaan aset yang paling dasar. Nah, di sini saya telah menyediakan view mahasiswa. Nah, view mahasiswa ini ekstensinya mahasiswa.blade.php. Ekstensi format yang sudah menjadi ketentuan di Laravel ini. Nah, di sini kode dasarnya atau sintak dasarnya, kemudian kita langsung ke pengaturan roots. Nah, kita masih menggunakan roots web. Di sini kita fokus yang kedua. Roots yang kedua. Nah, jadi roots-nya itu yang kita buat adalah roots mahasiswa. Untuk di sini kita masukkan array. Jadi yang isinya itu, tampilannya itu ketika kita akan masuk ke root mahasiswa atau ke halaman mahasiswa, tampilnya itu nama-nama mahasiswa. Nah, return view universitas.mahasiswa. Nah, universitas ini folder sebelum folder mahasiswa. Oleh karena itu, dipisahkan dengan titik. Nah, lalu di sini kita udah ada nih view dan roots. Langsung saja kita panggil. Langsung saja kita panggil roots mahasiswa yang telah kita buat, dan inilah tampilannya. Masih sangat dasar sekali ya. Lalu selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana view ini bekerja dengan sebuah fungsi dari folder public. Nah, di sini pada folder public, saya tambahkan folder CSS, image, dan JS. Di sini kita fokus dulu pada CSS dan JS. Nah, di CSS saya menambahkan file mystyle.css. Di sini saya mengatur untuk warna dari tampilan layarnya itu berwarna Alice Blue. Kemudian, bukan ini saja, saya juga mengatur untuk tampilannya menggunakan folder public. Jadi, saya mengatur JavaScript-nya. Ini JavaScript-nya. Lalu, apakah cukup kita simpan saja seperti ini? Jawabannya, kita harus memberikan konfigurasi agar pemanggilan ini dapat diakses. Nah, caranya kita menambahkan link di view mahasiswa. Nah, untuk link pada bagian header, ini biasanya menggunakan CSS. Jadi, untuk CSS-nya, CSS untuk pemanggilannya yaitu /css/ my style.css. Jangan lupa depannya ada pagar. Maksudnya ada garis miring. Nah, lalu untuk yang di bawah div sebelum, biasanya di footer, tetapi di sini
Intinya kita taruh JavaScript-nya di bagian bawah, terlebih mudah mengenali dan menganalisa. Lalu, untuk JavaScript ini, bukan link, tetapi kita menggunakan text script. Script source js/my untuk nama dari JavaScript-nya tadi, MyScript, jangan lupa .js. Oke. Nah, ini merupakan untuk pemanggilannya. Kita atur pada bagian header untuk CSS-nya, dan pada bagian bawah kita atur pemanggilan dari JavaScript-nya. Lalu jangan lupa di-save. Nah, kita coba reload lagi. Nah, di sini terlihat, meskipun masih samar-samar, hanya background-nya yang berubah. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pemanggilan dari link dan source dari JavaScript tersebut telah berhasil. Baik, kemudian kita akan mencoba folder public dengan media picture atau gambar. Nah, bisa kita tambahkan kalau untuk gambar itu di bagian bawah ordered list. Oh, maaf. Iya, di bagian bawah ordered list kita tambahkan dari image source-nya, tag image, kita copy saja dari sini. Ini. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum kita untuk membuat sintaksnya, pastikan terlebih dahulu kita telah menyimpan file foto-foto ini. Nah, jadi ada 4 file ya. Di sini depannya ada image, artinya kita memasukkan foto ini, keempat foto ini di dalam folder image. Nah, folder image ini berada di mana sih? Folder image ini, kalau kita lihat, berada di public. Nah, nih, sejajar dengan CSS dan JS. Jadi ada 4 file, sebenarnya ini satu ada yang salah, karena hanya JPEG. Oke, sudah. Lalu, apakah kita harus mengatur lagi pemanggilannya di sini? Tidak perlu, karena untuk image ini sudah terdeteksi, dan untuk link rel style sheet ini sudah mendefinisikan bahwa ini yang image ini nanti akan berhubungan dengan yang dipanggil oleh public. Nah, jadi di sini ketika kita sudah memanggil image, nah image-nya muncul, tetapi seperti ini. Tidak muncul gambarnya, hanya kita tahu, oh ini gambar, tetapi gambarnya kosongan. Lalu bagaimana sih caranya agar kita memunculkan gambar ini? Pertama, kita cek dulu nih. Di sini, oke, kita ternyata perlu menambahkan garis miring di depan image agar terdeteksi. Nah, jadi jawabannya adalah kita dengan menambahkan slash di depannya file ini. Nah, di sini yang pertama dengan menggunakan alamat file cdn. Di sini pada bagian link rel
kita tambahkan alamat dari tag page Bootstrap CDN. Nah, di sini pada awalnya tadi adalah alamat dari file CSS. Kemudian yang kita modifikasi pada bagian ini adalah bagian ini diganti dengan CSS-nya dari Bootstrap yang dihubungkan secara online. Nah, begitupun dengan JavaScript. Tadi kita hanya menggunakan satu file JavaScript internal yang memanggil dari internal folder JavaScript yang ada di Laravel ini. Nah, di sini kita tambahkan lagi dua, karena di Bootstrap ini kita menggunakan yang Bootstrap, kita menggunakan yang Cloudflare, dan kita gunakan juga yang Slim Min.js yang utama. Nah, jadi ini semua terhubung secara online. Jadi langsung kita save, kita jalankan. Nah, jadi tampilannya lebih menarik karena kita menggunakan Bootstrap secara online atau dengan menggunakan CDN. Nah, lalu apakah CDN ini dapat kita gunakan di saat jaringan internet kita tidak terhubung? Nah, jawabannya adalah tidak. Itu merupakan salah satu kekurangan dari CDN. Lalu bagaimana sih mensiasatinya? Nah, jadi untuk mensiasatinya itu kita menggunakan CSS internal. CSS internal di sini. Nah, CSS internal di sini kita open file. Nah, pada file CSS, saya telah download bootstrap.min.css. Pada dasarnya, file ini isinya adalah semua dokumentasi-dokumentasi dari CDN kita tadi. Cuman bedanya ini sudah di-download, jadi dia sudah tertanam di folder atau project Laravel kita. Nah, di CSS saya download bootstrap.min.css. Untuk di JS juga saya download jQuery 3.3.1.slim.min.cs. Nah, lalu cara memanggilnya, nah ini kan berupa alamat web. Kita hapus dulu. Cara memanggilnya cukup mudah. Nah, di bagian header ini merupakan file CSS. /CSS /bootstrap.min.cs ini sudah ada. Jangan lupa depannya slash agar dapat terpanggil. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini kita hapus juga. Ketiganya. Nah, oke. Nah, untuk bagian ini diisi apa sih? Nah, untuk di bagian ini kita isi /cs/jQuery 3.3.1. Ini juga /cs/forward. Ini juga JS.
bootstrap.js. Jangan lupa di depannya kita tambahkan tanda ya. Oke, kita buka. Lalu kita coba matikan. Nah, dia tetap terhubung karena kita telah mendownload filenya tersebut, file CS, Bootstrap CSS internal.